Dan kalau kita lihat, dia sebetulnya Nggak melarang ya? melarang filsafat. Kok bisa itu yang beredar itu persepsinya Ghazali melarang filsafat? Menurut dalam kitab itu bahwa kata Om itu adalah identik dengan ismuz zat, yakni Allah, Allah, Allah. Konseptualisasi insan kamil Nabi Muhammad ini dimanfaatkan, diolah seperti apa oleh kalangan sufiyin? Orang siapapun bisa mencapai menjadi insan al-kamil. Jadi untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di podcast bersama dosen. Kali ini kita akan meneruskan bincang-bincang santai tapi serius lah terkait studi Islam. Di pertemuan pertama kita sudah bincang-bincang tentang bagaimana Pak Muthalib, narasumber kita, melihat, membaca, memahami, dan mempersepsi studi Islam, perkembangan studi Islam, dan pengalaman beliau sendiri dalam studi Islam. Saat ini kita akan masuk ke fokus yang menjadi disiplin ilmu beliau, pilihan beliau dalam studi Islam, yaitu mistisisme. Selamat datang Pak Muthalib, kembali kita akan bincang-bincang mengenai studi Islam ini, khususnya sekarang mistisisme. Dan saya akan mulai dari informasi di pertemuan pertama bahwa waktu kecil Pak Muthalib suka membaca buku Al-Ghazali, khususnya yang buku Taubat. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan pilihan disiplin ilmu studi Islam yang sekarang Pak Thalib geluti, yaitu mistisisme? Ya, kembali lagi bahwa kenapa tasawuf itu menjadi kesenangan saya, itu bukan kitab Al-Ghazali tentang tobat. Justru bukan. Waktu itu belum tahu bahasa Arab ya. Kita setiap tahun itu saya menunggu terjemahan jilid keberapa dari Profesor Ismail Yaqub, penterjemah Ihya. Oh gitu. Jadi saya kumpulkan uang, saya beli setiap sampai pada tahun 76 baru terjemahan yang terakhir jilid 8 gitu. Saya mulai membaca A'dzaibul Qulub itu kelas 3 SD. Wow. Nah, saya baca A'dzaibul Qulub. Sebagai anak SD kan akhirnya senang baca itu, akhirnya tidak suka bermain lagi. Iya, jadi terkooptasi oleh buku. Dan jadi ke masjid aja kerjanya. Oke, Allah. Ya, main layang-layang tidak lagi, semua kehidupan main-main ditinggalkan. Masjid, buku sekolah, masjid, buku sekolah. Salah umur kelihatannya. Itu. Nah, tetapi karena hobi baca Ihya, ternyata Ihya Ulumuddin itu buku agama yang betul-betul di dalam itu mencakup analisa dari berbagai aspek. Oke. Al-Ghazali ini sangat hebat. Ihya Ulumuddin itu dia menilai sesuatu itu dari berbagai aspek. Ya, kalau kita baca Ihya itu memang betul-betul Al-Ghazali bisa menganalisa sesuatu dari kacamata spiritualnya, dari mata sosialnya, bahkan Al-Ghazali dalam Ihya juga melihat sesuatu dari aspek sosial kulturalnya. Jadi kalau kita baca, dengan kata yang lain, pendekatan Ghazali ini komprehensif. Komprehensif, ya. Kalau kita membaca Ihya dari A sampai Z, dan itu saya baca waktu usia muda. Jadi boleh dikatakan isinya itu berada di ini. Kalau dibacanya sekarang, setelah Pak Thalib selesai PhD, malang melintang ngajar, nulis berbagai isu tentang tasawuf, Pak Thalib melihat Ghazali sekarang bagaimana? Ghazali, sebagaimana sudah diakui oleh para orientalis barat, itu adalah tokoh serba komplit, tokoh yang artinya mempunyai ide yang sangat mendalam dan berbeda-beda. Tiap buku dia beda pendapatnya dengan buku yang lain. Nah, ini ada yang menarik di sini Pak Thalib. Di tengah komprehensif dan kedalaman
pemahaman beliau atas suatu objek kajian, tapi kenapa melarang cara pandang yang sebenarnya mengantarkan seseorang pada kualitas itu, seperti Ghazali sampai pada kualitas itu, yaitu filsafat. Kenapa dia kemudian berujung pada sebaiknya filsafat itu tidak dijadikan cara pandang utama dalam mengkaji Islam ini? Ini bisa dijelaskan bagaimana nih? Oh iya, kan para ilmuwan yang ahli Al-Ghazali sekarang justru menekankan Al-Ghazali sendiri seorang filosof, ya. Dan kalau kita lihat, dia sebetulnya Nggak melarang ya? melarang filsafat. Kok bisa itu yang beredar itu persepsinya Ghazali melarang filsafat? Ya, itu proses. Tahaput falasafah itu. Ya, tahaput al-falasifah. Nah, kitab itu disebutnya kerancuan filsafat. Betul. Ya kan? Tapi justru Al-Ghazali dalam tahaput al-falasifah itu dia sendiri menggunakan argumen-argumen filosofis untuk menghantam pemikiran-pemikiran filosof Islam, ya kan? Cuman kalau kita jadi sebenarnya di situ pengertian filsafat di situ itu adalah Ghazali mengkritik penggunaan filsafat pemikir tertentu yang dianggapnya sudah keliru, gitu. Ya, begitu. Ya misalnya Ghazali bilang kalau filosof itu disebut kafir karena misalnya dia katakan bahwa tidak mengakui adanya kebangkitan jasad, ya kan? Itu yang dia tidak suka. Tetapi kan itu dibantah oleh Ibn Rus dalam tahap al-falasifah. Kata Ibn Rus, bukannya para filosof Islam itu menolak kebangkitan jasad. Justru yang dipahami Ibn Rus bahwa hadis sendiri mengatakan bahwa nanti di akhirat itu badan yang kamu akan mala ainun ra'at wala uzunun sami'at, yang akan dibangkitkan dimensi lain dari badan kita, dimensinya berbeda dari dimensi yang ada di dunia ini. Maka kata Ibnu Rus, itulah hadis mala ainun ra'at, yang engkau tidak pernah lihat. Jadi bahasa hadis itu hanya untuk memudahkan memahami aja ya? Ya, bahwa itu suatu hal dimensi yang lain. Itu kata Ibnu Rus. Bukan para filosof menolak kebangkitan. Jadi kalau penggunaan Ibnu Rus sudah kategoris ya, sudah istilah teknis keilmuan. Teknis. Kemudian juga kata Al-Ghazali, para filosof itu dianggapnya kafir karena mengatakan Tuhan itu hanya mengetahui yang umum. Misalnya Profesor Kusmana ini, Tuhan tidak tahu bahwa nama kita ini Profesor Kusmana, dan tidak tahu nama Kusmananya, dan tidak tahu lagi Pak Profesor Kusmana ini kawin dengan Bu Awalia. Tidak tahu. Itu kata Al-Ghazali. Tapi kata Ibn Rus itu Al-Ghazali salah mengerti. Kata Ibn Rus, ini Ibn Rus mengatakan pandangan Ibn Sina bahwa Tuhan itu mengetahui yang partikular lewat yang universal. Jadi lewat yang universal itu tadi, akliyah itu Tuhan mengetahui itu masalah-masalah yang detail. Hal-hal universal, membaca yang partikular dan bisa menangkap yang partikular, ini cara kerjanya bagaimana? Nah, itu dah makanya kembali ke filsafat Aristoteles, ya. Ibn Sina itu bahwa Allah itu memikirkan hanya zatnya. Jadi karena lewat zatnya itu Allah mengetahui sesuatu selain zatnya. Jadi Allah itu selain zatnya itulah partikular. Ya, selain zatnya itu Allah ketahui. Tapi kan kata Aristoteles, kalau Allah memikirkan selain zatnya, maka dia bukan maha sempurna. Jika orang memikirkan objek lain dari dirinya, dia butuh akan objek itu. Nah, oleh karena itu Aristoteles bilang Allah itu hanya memikirkan zatnya. Nah, kalau Pak Profesor Kusmana memikirkan saya, pasti saya jadi lebih penting bagi Pak Kusmana itu tadi, ya kan? Saya dibutuhkan karena Pak Kusmana mengingat saya.
Tapi ini penjelasan ini kayak menyamakan antara pengetahuan dan kepentingan. Kalau memikirkan berarti kan ada kepentingan terhadap yang diketahui itu. Ya, jadi misalnya jadi wala ya'qilul asya minal asya. Allah tidak memikirkan sesuatu itu lewat benda itu. Tetapi Allah, kata Aristoteles, memikirkan sesuatu itu lewat zatnya, lewat mengetahui zatnya itu. Maka bahasa Aristoteles apa itu untuk Allah itu? Ya kalau Allah bagi Aristoteles ya mungkin ya, Tuhan atau apa Theos lah ya. Theos lah. Jadi kita bahasakan Allah ini hanya untuk konteks di sini. Konteks ingat bahwa kata Allah itu dipakai oleh orang Islam, orang Nasrani di Arab juga manggil Tuhan itu Allah. Ya kan? Orang Yahudi sendiri Yahweh Allah. Ya, orang Yahudi Arab yang panggil Tuhan ya Allah juga. Allah juga ya. Allah. Jadi ini kayak Yahweh itu kayak lahjah atau gimana? Ya, Yahweh itu kan Yahwa, itu dia. Itu dia. Oh iya. Itu dia. Ya kan? Betul. Nah, jadi Allah dalam bahasa Sanskerta mulanya kan saya suka ke India, saya dengar orang Hindu tuh nyanyian zikirnya Om. Lalu saya baca itu kitab terjemahan Vedanta oleh Darasikah. Darasikah seorang sufi ahli Sanskerta, saudara dari Aurangzeb, anak Shahjahan. Menurut dalam kitab itu bahwa kata Om itu adalah identik dengan Ismuzat, yaitu Allah. Nah, jadi di rumah saya juga saya ada kaset Om, saya dengar. Ya bagi saya Allah. Nah itu kan, jadi nama Allah itu ini bahasa Arab. Ketika pemohon udah ketemu, jadi pluralisme bisa santai aja ya. Bayezid Al-Bistami sering manggil bukan Allah. Huda dalam bahasa Parsi Tuhan. Kayak orang Sunda memanggil Tuhan itu Gusti gitu ya. Semacam Jawa. Begitu ya. Orang Jawa juga Gusti itu ya. Saya punya teman dari Kashmir. Sampai sekarang orang Kashmir masih mengambil Allah ya Shiva ya. Shiva itu identik dengan Allah. Orang Islam Kashmir. Shiva ya gitu. Tapi juga ada nama Tuhan dalam bahasa Hindu yang juga identik dengan Allah, itu Iswara, ya kan? Nah, jadi sebetulnya itu nama Allah itu dalam bahasa lain dia beda, ya kan? Kalau orang Cina Lao Tianyi. Secara suara kok mirip-mirip ya? Iya. Ada miripnya dikit lah. Hodayi. Iya. Deum. Mongdiu. Bahasa Perancis. Dan mistisisme atau tasawuf itu adalah mendekatkan diri ke zat Tuhan itu. Nah, dalam konteks ini dan sehubungan dengan Pak Tholib juga belajar dengan salah satu pemikir barat yang dikenal sangat otoritatif untuk studi mistisisme dalam Islam, Herman Landau. Nah, sejauh Pak Tholib membaca buku-bukunya, bergaul dan juga berdiskusi dengan beliau, bagaimana sih sebenarnya fenomena yang disebut mistisisme atau tasawuf itu? Karena dalam konteks yang lain itu apakah mistisisme itu mengacu kepada praktek yang memang kehidupannya itu sudah ujlah, sudah mengasingkan diri demi bisa dekat dengan Tuhan. Tapi sekarang ada muncul istilah-istilah, bahkan di Indonesia salah satu ulama di Indonesia juga ada mengistilahkan disatukan gitu ya, kata modern, jadi tasawuf modern. Apa memang ada tasawuf klasik dan tasawuf modern atau bagaimana? Ya, sebetulnya itu satu istilah yang superficial, ada tasawuf klasik dan modern. Jadi itu tidak penting sebenarnya. Jadi apa sesungguhnya tasawuf itu kalau begitu? Ya, tasawuf itu adalah lebih menekankan pada, kalau dalam pandangan tasawuf Islam ya, ada yang dikatakan falsafat akhlaki. Ya, kalau saya lebih senang menyebutkan tasawuf ethical sufism, ya.
Kalau pengarang Mesir Zaki Mubarak dia mengatakan tasawuf sunni dan tasawuf falsafi, itu saya kira tidak tepat. Nggak tepat juga itu. Tasawuf sunni, falsafi. Letak tidak tepatnya di mana itu? Ya, kalau disebut tasawuf sunni seakan-akan yang bertasawuf itu hanya orang sunni. Padahal di kalangan Syiah juga ada itu. Jadi itu tuh tasawuf itu untuk semua orang. Iya. Jadi di Syiah itu memang sempat anti tasawuf, kata Henry Gorban. Pada abad keempat orang Syiah meninggalkan tasawuf, benci dengan tasawuf. Abad ketujuh mulai cenderung ke tasawuf karena pengaruh Ibnul Arabi. Oke. Jadi ketika ada tasawuf sunni, tasawuf falsafi, saya kurang setuju. Saya kira tasawuf akhlaki dan tasawuf falsafi. Tasawuf akhlaki atau tasawuf falsafi. Ya, tapi sulit juga kita buat. Sebelum mendalami lagi lebih jauh, saya ingin tarik lagi ke masa Rasulullah. Dan ini ingin pemaknaan secara tasawuf ya, entah tasawuf falsafi atau akhlaki ya. Innama bu'istu liutami makarimal akhlak. Itu Rasulullah bersabda seperti itu. Nah, makarimul akhlak ini maksudnya apa? Ya kan, artinya kan kalau kita lihat akhlak itu kan budi pekerti, kan? Nah, budi pekerti. Nah, itu mungkin merujuk kepada asas kemanusiaan yang adil dan beradab kalau dalam Pancasila itu. Oke. Nah, jadi Rasulullah itu diutus untuk mengajarkan orang akan etika-etika asas kemanusiaan yang adil dan beradab kalau kita lihat dari itu ya. Nah, bahwa kita tidak bisa pisahkan antara percayanya kita kepada Tuhan, akidah dengan akhlak, tidak bisa. Orang yang percaya kepada Allah sebagai Tuhannya, dia juga harus berbuat baik kepada sesama manusia, ya kan? Artinya harus manusiawi, ya kan? Orang yang mengatakan Allah Tuhannya tapi tidak berbuat baik kepada manusia, itu kan boleh dikatakan dia tidak mengakui Tuhannya, karena Allah mengharapkan orang untuk berlaku baik kepada sesama manusia. Letak akhlak itu dalam studi Islam ada di mana dia? Kalau kita fikih misalnya itu kan berbicara tentang kepatuhan, Ya. Kepatuhan yang dasar kepatuhannya didiktekan oleh Allah atau melalui ijtihad para ulama sehingga kita jelas nih yang ini boleh, ada 5 kriteria itu. Ada mubah, ada halal, ada mandub, ada haram gitu, ada makruh gitu. Ya. Nah, gimana itu menghubungkannya dengan Ya, maksudnya akhlak itu diletakkan di mana? betul, betul. Ya, saya kira akhlak bisa diletakkan di mana-mana. Di dalam fikih ada akhlaknya, misalnya syarat haji itu mengapa begini, kata Al-Ghazali misalnya, mengapa waktu orang lagi umrah itu laki-laki tidak boleh pakai tutup kepala. Nah, kata Al-Ghazali di antara rahasianya itu adalah tempat yang paling mulia itu kepala. Ketika menghadap Allah, kepala dibuka. Itu sebagai tempat penghambaan diri yang paling tulus kepada Tuhan. Jadi itu simbol tertinggi. Simbol tertinggi. Ketaatan. Ya, jadi makanya secara fisik. Secara fisik, ya kan simbol. Dan wanita kenapa tidak boleh menutup mukanya? Nah, karena muka adalah organ yang paling penting bagi manusia. Ketika menghadap Allah tidak boleh juga karena kalau tertutup tidak terkenal, tidak dikenali ya. Dikenali. Ini waktu-waktu. Walaupun Tuhan sebenarnya bisa tembus cara pandangnya ya. Tapi itu simbol penting ya, bahwa simbol dikenali itu penting ya. Ya. Kita lihat dalam agama lain, misalnya juga agama Abrahamik ya, misalnya ya. Nah, kalau di gereja misalnya di gereja Katolik ketika mereka lakukan komunion itu kan sang pastor itu membuka topinya sebagai ya ini sebagai komunion itu kan menganggap bahwa Nabi Isa itu hadir di altar itu ya kan. Nah, itu sebagai penghormatan kepada Nabi Isa misalnya. Nah, sama kita waktu umrah juga laki-laki tidak boleh tutup kepala waktu tawaf itu kan. Nah, itu kata Al-Ghazali karena itu adalah simbol tadi itu simbol kepala harus dibuka, simbol. Saya ingin merelasikan sejauh mana studi-studi dalam studi tasawuf yang menghubungkan dengan identifikasi Muhammad sebagai insan kamil.
dan bagaimana dari konsep tasawuf pendefinisian insan kamil ini dan fungsinya di dalam bertasawuf itu seperti apa? Ya, al-insan al-kamil itu manusia yang tertinggi, yang paripurna itu dianggap oleh para sufi adalah manusia paripurna itu para aulia masih bawah, anbiya tinggi lagi, terus para rusul, para rasul-rasul, kemudian ada khatamun nabiyyin wal mursalin, nabi penutup. Jadi tertinggi beliau. Tertinggi beliau. Karena para filosof ada di mana? Para filosof itu kan tergantung kayak oh gitu, tergantung edit value-nya. Ya, edit value-nya. Apakah Ibnu Sina kita anggap dia itu orang yang tidak percaya? Tidak, dia bilang dalam kitab An-Najah, Ibnu Sina bilang siapa yang tidak percaya kepada hari itu kiamat, hari ma'ad, kebangkitan nanti, hari kebangkitan, dia bukan muslim karena ini dalil nakli dia bilang. Syarah mewajibkan kita harus percaya. Walaupun akli tidak bisa memastikan. Jadi Ibnu Sina juga tunduk kepada syarah. Dan kitab An-Nazar dia bilang, kita harus percaya adanya hari kebangkitan karena itu adalah syarah. Jadi agama itu ada dua, berarti ada yang harus kita yakini dan ada yang kita bisa persepsi, kita rasionalisasi. Ya. Okay. Jadi artinya para filosof juga percaya dengan hal itu. Ya. Konseptualisasi insan kamil Nabi Muhammad ini dimanfaatkan, diolah seperti apa oleh kalangan sufiyin? Orang siapapun bisa mencapai menjadi insan al-kamil. Jadi untuk edukasi juga edukasi. Ya. Jadi begini, ada 3 nafsu yang harus dipatahkan. Pertama nafsu amarah. Nafsu amarah ini kalau kita lihat dari pendekatan Sigmund Freud itu dianggap libido, ya. Ya. Kemudian yang kedua nafsu lawamah. Ini lebih baik karena kadang bagus, kadang jelek. Kadang positif, kadang negatif, 50-50. Yang ketiga adalah yang tertinggi yaitu nafsu mutmainnah. Nah, nafsu mutmainnah ini adalah orangnya tenang, orangnya bisa mengendalikan nafsunya dari segala gejolak-gejolak yang syahwat, ya. Nah, juga syahwat baik terhadap jenis kelamin atau syahwat terhadap uang atau makanan atau pangkat dan lain sebagainya. Nah, akhlak ini kan ingin membuat manusia itu melepaskan dari belenggu nafsu amarah. Nafsu amarah ini mungkin 80% negatif, 80%. Amarah itu bisu. Nafsu yang kedua ini adalah nafsu lawamah. Kebanyakan kita nafsu lawamah. Dan untuk mencapai mutmainnah ini memang sulit, harus ada perjuangan. Ya, kan? Ya. Nah, kalau para nabi-nabi itu kan sudah mutmainnah. Ya kan? Nah, ini yang kita katakan. Makanya di dalam tradisi sufi ada semacam praktik-praktik ya, seremoni-seremoni gitu ya. Ya. Nah, dalam sufi ini orang harus mengendalikan nafsunya ini sehingga dia bisa mencapai nafsu mutmainnah. Sehingga mensucikan batinnya dari segala bisikan-bisikan al-hitir nafsi wal-hitrut syaitani. Okay. Kata Al-Muhasibi ada 4 bisikan yang selalu datang di hati kita. Yang pertama hitru rabbani, yaitu bisikan Allah, hitrul malaki, bisikan malaikat, dan ketiga hitru nafsi, bisikan nafsu syahwat, dan hitru syaitani, bisikan syaitan. Yang paling sulit dan musuh paling utama itu kata Al-Muhasibi adalah hitrul nafsi. Oh, bukan seton. Bukan. Oh gitu. Dalam disertasi Syekh Al-Azhar itu Abdul Halim Mahmud kepada gurundanya Profesor Louis Massignon yang berjasa memotivasi gereja Katolik untuk mengakui Islam sebagai agama Abrahamik. Louis Massignon, ya itu adalah orientalis agung. Dia muridnya itu Syekh Abdul Halim Mahmud yang katanya wali, kata anak-anak Azhar. Ya, dalam disertasinya Al-Muhasibi yang dibimbing oleh Louis Massignon, apa kata dia bilang?
Jadi dalam disertasinya dalam bahasa Perancis, ya. Jadi ton enemy, your enemy, ya. Le pire, c'est ton nafs, ton âme. Oh, your enemy Ya. is your Your enemy Your yang lust. paling bahaya itu justru adalah your nafsu. C'est ce n'est pas ennemi extérieur, bukan musuh dari luar, setan, bukan, mais ton âme. Itu nafsumu itu. Jadi musuh yang paling berat itu di dalam adanya. Itu nafsu kita. Dan tasawuf adalah melatih itu agar bisa memanage nafsu dari dalam itu ya. Jadi bagi seorang sufi bukan setan yang menjadi musuh. Ini ada yang menarik nih dari tradisi sufi itu. Karena segala sesuatu itu kan berkait ya. Nah dalam konteks ini ada pengaruh luar nggak, tradisi luar nggak, tradisi sufisme dalam Islam itu? Ya, kalau kata Louis Massignon bahwa beliau mengatakan itu orientalis pertama yang mengakui bahwa justru sufisme itu berdasarkan recitation of the Holy Quran. Jadi ini source of inspiration-nya itu internal. Quran ya. Coba misalnya saya orang yang belum belajar sufi tapi mendengar ayat Allah misalnya atau bahasa Arab dikit. Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi ibadati ahada ya. Wa may yarju liqa'a rabbih. Ucapan Allah, siapa yang mengharap berjumpa dengan Tuhan kata liqa itu beatitude. Itu memang itu justru konsep filosofis bagi para filosof agamis bahwa perjumpaan dengan kita adalah beauty liqa rabbih. Itu kata-kata sufi sudah ada dalam Quran. Nah, kata Louis Massignon bahwa para sufi-sufi itu justru merenungkan dari Al-Quran itu. Kemudian tentang apa itu? Tapi kan di dalam sufisme itu ada praktek ya. Ada praktek. Nah, prakteknya itu apakah ini juga sama seperti secara ide bersumber inspirasi dari Al-Quran atau ada dari lain? Karena ada tahapan-tahapan martabat 7, ada tadrib gitu ya. Nah, itu tuh bagaimana itu dijelaskan? Itu sebetulnya juga sebagai tafsiran atau ijtihad ulama sufi terhadap Al-Quran. Nah, ketika menafsirkan itu dipengaruhi pihak lain enggak? Kalau pengaruh saling mempengaruhi dalam ajaran mistisisme itu selalu ada. Itu sesuatu yang biasa ya. Ada kata Asin Palacios, ya seorang orientalis itu dari Spanyol, bahwa ada pengaruh Kristen Timur terhadap Sufi, tapi itu tidak mendominasi, kata Nicholson. Yang mendominasi itu pengaruh misalnya kejuhutan, asketisme. Jadi sebenarnya source of inspiration yang paling utama itu dari Islamis itu. Ihya Ulumuddin Al-Ghazali menceritakan para Sufi itu kadang-kadang mampir di tempat-tempat rahib-rahib Kristen. Mereka bicara tentang Allah. Ya, jadi para Sufi kalau bicara soal Tuhan, sudah mereka tidak ada lagi perbedaan agama mereka. The last question. What is the status, the place, and the function of Sufism in modern era, in contemporary era? Apa nih fungsi dan status Sufism kira-kira, prospek dan tantangannya di era sekarang yang sudah serba mudah, serba cepat, serba digital, ada AI dan seterusnya? Ya, Sufisme tetap dipentingkan dan Sufisme ada di semua agama. Ya, ada, artinya mistisisme ada pada semua agama dan khusus dalam Islam yaitu Sufisme masih sangat dibutuhkan. Karena semakin zaman modern, semakin banyak tantangan, orang perlu ketenangan. Kedamaian. Jadi perlu mekanisme memanage stres ya. Dan Sufisme salah satu caranya. Terima kasih Pak Muthalib atas waktunya. Dan demikianlah pemirsa podcast bersama dosen. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Stay tune terus di channel ini. Dan kita akan terus menyajikan episode-episode lain bersama narasumber yang lain. Mudah-mudahan ini membawa
keberkahan dan kemanfaatan yang banyak bagi semuanya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.